Pemirsa, seorang bapak ditangkap Satreskrim Polrestabes Semarang karena tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ironis, penganiayaan dilakukan lantaran korban mengancam akan membunuh adiknya dan kerap membuat keonaran. Kejadian ini bermula saat korban pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian ditegur oleh adiknya. Tidak terima atas teguran, korban mengancam akan membunuh sang adik dengan membawa pisau. Mengetahui kejadian tersebut, ayah korban emosi dan memukul korban hingga tewas. Berdasarkan keterangan pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku anaknya yang selalu bikin onar dan meresahkan masyarakat. Nah, terus di meja itu ambil pisau mau di sudutnya adiknya saya tangkis sama pukul, lah pisau lepas, terus adik saya itu adiknya saya suruh pergi ini biar sayang, nanti kamu jangan ikut-ikut. Dan saya gitu lantas dia duel sama saya bela diri dan bela keluarga untuk keselamatan keluarga. Ya, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung secara daring dengan Wakapolrestabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono. Selamat sore, Pak Wiwit. Ya, selamat sore, Mbak Melani. Ya, Pak Wiwit, tadi kita dengarkan bersama pengakuan dari tersangka yang menyebut ada kata-kata di sana adalah bela diri. Artinya apakah ada serangan terlebih dahulu dari korban atau bagaimana kronologi lengkapnya, Pak Wiwit? Ya, saya perlu jelaskan hasil rekonstruksi bersama pelaku dan keluarga, saksi-saksi. Jadi ceritanya itu ketika anak atau korban ini pulang mabuk berat, sudah sempoyongan dan mengancam adiknya dengan pisau. Namun jaraknya itu masih agak jauh dan seketika itu istri dari pelaku berteriak minta tolong ke pelaku, dan ketika pelaku masuk ke dalam, istri dan adik yang diancam ini keluar dari lokasi, dari dalam rumah keluar ke luar rumah. Nah, seharusnya pada saat itu sebaiknya pelaku juga harusnya keluar juga, tetapi pelaku tidak keluar. Justru mengambil kayu yang ada dekat di situ, memukul kakinya korban. Ketika setelah dipukul kakinya korban ini jatuh dan tidak bangun karena mabuk berat, dan pisaunya juga terlepas. Nah, karena pelaku ini kesal dengan korban ini sudah tidak bisa dibilangin, sudah tidak bisa diatur, sering juga bikin onar di masyarakat. Seketika itu juga pelaku ini mengambil batu hebel itu cukup berat dan jaraknya 1 meter dari korban, dan diangkat lalu dijatuhkan batu hebel yang berat itu ke kepala korban, yaitu ada di tekuk leher lah kepala korban. Lalu tidak puas sampai di situ juga, kepalanya korban dibentur-benturkan dan diinjak-injak perutnya, dan sehingga korban meninggal dunia. Jadi memang tidak ada di sini pembelaan diri, itu tidak ada. Seperti itu, Mbak. Berarti posisi saat tersangka kemudian menggunakan kayu dan batu untuk kemudian akhirnya menghilangkan nyawa korban, ini dalam posisi korban sudah, terutama saat mengangkat batu itu, sudah tidak memegang senjata sama sekali ya, Pak Wiwit? Ya, jadi korban karena memang mabuk berat, dia ketika dipukul kakinya dengan kayu, dia langsung jatuh, tidak bangun, dia jatuh mungkin entah memang karena mabuknya berat tersebut, dan pisaunya juga sudah terlepas. Seharusnya dalam kondisi seperti ini pelaku ini harus sudah meninggalkan tempat dan melaporkan kepada polisi, atau mungkin pada awal-awalnya ketika istri dan anaknya keluar, ikut keluar saja, tidak justru malah di situ melampiaskan kekesalan yang bertumpuk kepada anak kandungnya tersebut sehingga akhirnya menjadi korban meninggal dunia saja.
Ya, tadi tersangka juga menyebutkan selain bela diri adalah bela keluarganya. Apakah ada pernyataan yang berbeda atau kontradiktif antara keterangan dari tersangka atau anggota keluarganya yang juga pasti sudah minta keterangan oleh polisi? Ya tentunya kan setelah itu polisi kan melakukan rekonstruksi perkara berdasarkan saksi, dari pelakunya juga ada di sana, sudah jadi terbuka lebar bahwa kondisinya memang bukan bela diri di sana. Jadi ada kesempatan bahwa pelaku ini harusnya ya keluar ketika ada pengancaman, adik yang diancam dan istri dari pelaku ini keluar, ya harusnya ikut keluar juga, karena memang pelaku juga karena korban dalam kondisi mabuk, tetapi pelaku ini tidak keluar, tetapi malah justru mengambil kayu dan memukulkannya ke kaki, dan sehingga korban pun terjatuh. Ketika terjatuh, pisaunya juga terlepas karena mabuk berat, ya nggak tetap melakukan kemudian perlawanan. diserang menggunakan Justru batu, begitu ya Pak Wiwit? Pelaku mengambil batu hebel yang begitu berat. Coba bayangkan, batu hebel itu berat sekali. Diangkat, nggak mungkin kalau misalkan korban ini yang anak muda umur 22 tahun tidak mabuk berat, itu nggak melawan, nggak mungkin. Nah, ketika dia korban ini tertidur ataupun sudah jatuh, pisaunya juga sudah terlepas, pelaku ini mengangkat batu hebel yang begitu berat dan bawa jalan dulu dan dijatuhkan ke korban yang saat itu memang ya tidak melakukan perlawanan. Ya. Pak Wit, mungkin bisa bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan tegas untuk menjadi pengetahuan pemirsa BTV. Jadi ini apa yang membedakan ketika ia disebut bilang bela diri, bela keluarga, tapi kemudian masuk ke unsur pidana? Ya, kalau dalam hal ini tidak bisa dibilang membela diri, karena ketika pelaku memukul kakinya korban dan korban itu sudah jatuh dan tidak melakukan perlawanan sama sekali, seharusnya pelaku ini keluar dan melaporkan kepada polisi, pihak yang berwajib. Kalau alasannya bela keluarga, apakah keluarganya merasa dibela, Pak Wiwit, dengan aksi dari tersangka? Ya tidak membela keluarga, karena aksi dari tersangka itu hanya untuk melerai saja pada saat itu, melerai saja, dan korban itu sebenarnya sudah tidak melawan. Korban itu sudah terjatuh karena mabuk berat, dia tidak sanggup bangun. Seperti itu. Terakhir Pak Wit, setelah kejadian ini berarti pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi atau seperti apa? Tidak seharusnya orang tua melampias kekesalannya kepada anaknya dengan cara menyiksa ataupun melakukan penganiayaan yang berlebihan sehingga akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Seperti itu. Pak Wit, setelah aksinya tersebut, apakah ia menyerahkan diri ke polisi atau apa yang dilakukan tersangka? Yang dilakukan tersangka ya hanya melapor ke RT, dan dari RT itu akhirnya dapatkan informasi bahwa ada terjadi pembunuhan tersebut. Terima kasih Wakapolres Tabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.